Hai, selamat datang di mata kuliah Wireless Sensor Network. Kali ini kita akan mempelajari introduction dan overview dari Wireless Sensor Network. Definition: a sensor network is an infrastructure comprised of sensing, computing, and communication. Jadi di sini ada 3 komponen utama atau fungsi utama dari sensor network. Yang pertama, dia bisa melakukan yang namanya sensing, kemudian computing, dan juga communication. Jadi ketiga hal ini yang harus dimiliki, ya. Pertama adalah sensing. Dia bisa mengukur kondisi lingkungan, misalnya kalau kita ingin mengetahui nilai temperatur, tekanan, kemudian humiditas satu lingkungan, dia bisa ukur dengan akurat. Kemudian yang kedua adalah dia bisa melakukan yang namanya computing. Ada kalanya hasil pengukuran sensor yang diperoleh datanya sangat banyak sekali, sehingga dia perlu olah terlebih dahulu sebelum dikirimkan. Dan fungsi utama yang ketiga yang harus ada adalah communication, yang memungkinkan satu node sensor bisa berkomunikasi dengan node sensor yang lain. Nah, jika 1, 2, 3 ini sudah dimiliki oleh satu wireless sensor node, maka satu kondisi lingkungan bisa dimonitor oleh administrator, ya, sehingga si administrator memiliki kemampuan untuk melakukan observasi atau bereaksi terhadap event atau fenomena yang diperoleh. Nah, wireless sensor network teknologi itu menjadi tren 10 atau 20 tahun ke belakang dan sampai sekarang ini, apalagi di tengah-tengah era Industry Revolution 4.0 atau begitu maraknya pemakaian Internet of Things, sehingga research topik di area WSN juga sangat banyak sekali berkembang. Jika kita lihat di statistik ini, yang pertama adalah deployment sekitar 9,7%, kemudian target tracking 7,27%. Nah, ini adalah banyaknya research yang didasarkan pada frekuensi publikasi yang ada. Jadi kita lihat yang paling tinggi adalah deployment, artinya penerapan teknologi wireless network untuk membangun suatu aplikasi. Kemudian yang kedua ada target tracking, localization, data gathering, routing and aggregation, security, network protocols. Nah, ini ada sangat banyak sekali topik-topik riset yang masih berkaitan dengan wireless system itu. Nah, bagaimana dengan aplikasi sensor network? Aplikasi yang bisa dibangun dengan sensor network juga sangat beragam sekali. Bisa kita lihat di sini ada untuk militer, misalnya monitoring friendly force and equipment. Kemudian ada environmental application. Di sini misalnya untuk deteksi kebakaran hutan. Kemudian precision agriculture. Kemudian di bidang kesehatan, health application. Contohnya adalah tracking dan monitoring doctors and patient inside hospital. Di tenaga medis dimonitor, ya, pergerakannya kemana saja, dan juga pasien. Itu ini dibutuhkan aplikasi ini untuk satu kondisi tertentu, ya, di rumah sakit. Kemudian ada juga elderly assistance, ya, dengan menerapkan wireless sensor network, orang tua kita yang lanjut usia bisa diberikan pertolongan dini, ya, kalau terjadi misalnya tiba-tiba terjatuh dan lain sebagainya. Kemudian juga aplikasi di bidang home appliance, ya, misalnya automated meter reading, ya, AMR. Ini juga cukup populer. Kemudian ada instrumented environment. Kemudian di bidang commercial application, di sini ada vehicle tracking and detection dan inventory control. Jadi ada sangat banyak sekali aplikasi yang bisa dibangun atau dikembangkan dengan hadirnya wireless sensor network. Baik, berikut adalah salah satu gambaran yang bisa kita lihat bagaimana aplikasi dari WSN diterapkan pada bidang military. Kalau kita lihat dari gambar ini, ada cukup banyak sensor
yang disebar ya satu wilayah daerah tertentu. Masing-masing sensor bisa berkomunikasi satu dengan yang lain, mengkomunikasikan hasil deteksi yang diperoleh. Oke, sehingga jika hasil deteksinya tidak sesuai dengan yang diinginkan, dan bisa saja dia menyimpulkan ya, bahwa ada satu threat atau ancaman, itu segera bisa diketahui oleh administrator. Ya, jadi di sini ada satu perangkat receiver yang menampung semua hasil data dari sensor, sehingga action atau tindakan-tindakan untuk pencegahan bisa segera dilakukan. Ya. Contoh misalnya di sini ada pesawat yang melintas, okay, karena deteksi oleh sensor ada pesawat yang melintas padahal tidak ada jadwalnya atau pesawat ini tidak dikenali, sehingga early warning atau alert system akan segera diaktifkan. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah aplikasi dari WSN di bidang kesehatan yang mendukung telemedicine, sehingga tenaga medis dilengkapi dengan instrumen-instrumen berbasis wireless sehingga dengan mudah melakukan pemonitoran terhadap kondisi pasien. Nah, hal lain juga misalnya kondisi dari rumah sakit bisa diukur temperatur harian, kemudian tekanan, airflow, dan lain-lain. Dan ini penerapan sangat banyak sekali, juga misalnya di industrial controls. Ya. Nah, yang menarik adalah semua hasil pengukuran dari sensor itu dikirimkan baik satu hop atau multi hop itu melalui satu jaringan yang akan di setup, sehingga pada akhirnya bisa diakses melalui internet. Jadi ini adalah flow-nya, ya, sensor ditaruh di aplikasi yang ingin dimonitor, kemudian data hasil pengukurannya diproses dan dikirimkan ke internet. Pemakaian wireless social network sudah semakin banyak dan memiliki challenge, tantangan. Yang pertama adalah power efisiensi itu sangat penting di wireless social network, karena normalnya node sensor seperti ini itu hanya dibekali dengan 2 buah baterai, jadi tidak ada sumber power eksternal sehingga konsumsi power itu harus betul-betul dibatasi. Nah, bagaimana caranya? Ada 3 metode di sini yang dilakukan. Yang pertama adalah low duty cycle operation, artinya adalah tidak selamanya sensor itu bekerja, jadi bisa kita program kapan dia harus bekerja, melakukan sensing, processing, dan juga communicating. Kemudian yang kedua adalah local in-network processing, ya, to reduce data volume. Nah, ini juga penting. Kalau misalnya sensor itu mengukur, misalnya taruhlah dia ukur satu nilai, ya, X1, X2, X3 sampai X100, berarti ada 100 data pengukuran. Misalnya dia mengukur temperatur, dia punya nilai, punya data sejumlah 100, ya, N-nya sama dengan 100. Bisa dibayangkan kalau 100 data ini dikirimkan, ditransmisikan, maka volume data yang dikirim itu sangat besar. Ya, ini hanya satu contoh. Nah, di sini dia di lokal dilakukan yang namanya pemrosesan awal. Jadi gimana kalau misalnya kita hitung dulu nilai rata-ratanya. Hitung nilai rata-ratanya. Misalnya ini, ya, XI, ya, I-nya dari 1 sampai 100 bagi N. Nah, selanjutnya nilai rata-rata inilah yang dikirim. Jadi yang dikirim adalah ini, dikirimkan. Kita melihat
efisiensi yang sangat besar sekali. Tadinya mengirimkan 100 data, sekarang dikirimkan hanya 1 data. Jadi itu sudah sangat efisien. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kalau memang X bar ini bisa mewakili 100 data ini. Sehingga di sini juga masih ditemukan mekanisme kapan data bisa dikirimkan. Nah, yang ketiga yang bisa dipakai untuk mengatasi sumber energi yang terbatas adalah konsep multi-hop. Konsep multi-hop di wireless sensor network sangat penting. Kenapa ini sangat penting? Karena pada transmisi dengan wireless, daya yang diterima per receive itu berbanding terbalik dengan jarak. Ya, bisa dirumuskan seperti ini. Jadi ambil contoh, misalnya di sini ada satu node, dia mentransmisikan dengan daya PT. Kemudian di sini ada node penerima, dia akan menerima data PR. Misalnya ini jaraknya adalah R. Maka kita akan dapat nilai PR ini berbanding lurus dengan 1 per R kuadrat. Sehingga kalau kita buat dalam bentuk grafik, dia punya relasi seperti ini. Nah, ini adalah R, ini adalah PR. Bisa kita lihat nilai power yang diterima itu berkurang secara eksponensial. Dan biasanya data yang diterima itu harus ada batas minimum daya yang diterima, ya. Jadi ini akan sangat berpengaruh di pengolahan sinyal yang diterima di sisi receiver. Nah, untuk mengurangi konsumsi daya, biasanya nanti di sini kita boleh tambahkan satu perantara. Satu perantara sini, ini, sehingga transmitter tidak langsung ke receiver, dia melalui satu node terlebih dahulu. Ini, kemudian selanjutnya kemari. Nah, dengan model multi-hop seperti ini, maka power yang dibutuhkan itu lebih sedikit. Baik, jadi apa yang menjadi fokus dari mata kuliah WSN sepanjang 1 semester ini? Yang pertama adalah tentu kita tetap akan mempelajari, memfokuskan diri pada WSN. Jadi kita akan pelajari basic dari teknologi WSN, protokol, dan juga standar yang digunakan. Kemudian berikutnya adalah pada chapter 2 kita akan pelajari near term dan longer range application of WSN. Pada bab 3 kita pelajari basic sensor system dan juga provide a survey of sensor technology. Di sini akan kita lihat design, ya, issues, kemudian operating environment, hardware constraint, transmission media, radio frequency integrated circuit, kemudian power constraint, kemudian communication interface, network architecture protocol, network topology, dan performance issue. Kemudian di bab 4 kita akan mempelajari sensor network protocol. Di sini kita akan lihat mengenai channel yang dipakai, ya. Kemudian
radio frekuensi, bands, band frekuensi yang dipakai, kemudian bandwidth, mode propagasi, ya, ada 3, ada ground wave, sky wave, dan juga line of sight. Kemudian channel environments, channel yang dipakai itu tidak 100% perfect, jadi selalu terjadi yang namanya error, baik itu karena refraksi, kemudian atmospheric absorption, jadi ada sinyal yang hilang, ya. Kemudian fading, mungkin ada rintangan-rintangan ketika sinyal berpindah dari transmitter ke receiver. Kemudian ada multipath, jadi sinyalnya hanya satu dikirimkan, ternyata pada sisi receiver dia terima jadi banyak lintasan sinyal. Kemudian free space, kemudian ada Gaussian noise, raylet fading, kemudian region fading. Nah, term-term ini memang baru mungkin bagi Anda, tapi ini akan kita pelajari satu persatu nanti di kuliah-kuliah selanjutnya. Kemudian di bab 5 ini kita akan fokus ke MAC protokol. Kita akan fokus ke media access control protokol. Masuk di dalamnya nanti kita lihat MAC protokol di Wi-Fi 802.11 dan juga 802.15, ya, Bluetooth dan Zigbee. Kemudian di bab 6 nanti kita lihat routing protokol. Routing protokol ini memang berbeda dengan routing protokol yang ada di jaringan yang memakai teknologi Ethernet. Ya, jadi di sini kita tidak akan bisa memakai protokol misalnya ada RIP, kemudian OSPF, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini nggak bisa dipakai. Kenapa tidak bisa dipakai? Ya karena constraint-nya sudah berbeda. Di wireless sensor network, constraint-nya yang paling utama adalah power efficiency. Kemudian memorinya juga kecil, processing-nya juga rendah. Kemudian di chapter 7 dan 8 kita akan diskusikan mengenai transport layer di WSN. Selanjutnya di chapter 9 kita lihat sensor management, termasuk di dalamnya nanti adalah penamaan dan localization, kemudian maintenance dan fault tolerance. Oke, ini juga menjadi bagian yang penting karena kalau kita deploy banyak sensor di satu tempat bisa saja ada satu sensor yang mati, sebagaimana recovery atau proses routing yang baru. Kemudian di chapter 10 kita akan lihat sistem operasi yang cocok, ya, untuk sensor network. Misalnya di sini nanti ada Tiny OS, kemudian juga ada Contiki. Nah, untuk kuliah WSN kita akan pelajari Contiki OS. Di sini nanti kita akan belajar satu simulator, disebut dengan Kuja simulator. Harapannya nanti ketika menjalankan Kuja simulator ini kita bisa melihat interaksi antara satu node dengan node yang lain, ya, ketika dia melakukan sensing, temperatur, tekanan, dan lain-lain. Sambil juga bisa kita monitor daya baterai yang masih dia miliki. Okay. So some of the key technology and standard elements that are relevant to sensor network. Yang paling relevan ke sensor network yang harus kita pelajari nanti adalah sensor, ya. Tentu ini sudah tidak asing lagi bagi kalian, sensor. Kemudian wireless radio teknologi. Nah, hal yang menarik juga di sini di kuliah ini adalah Anda juga akan diberikan kemampuan untuk memilih beragam teknologi wireless yang tersedia. Okay.
Misalnya di sini kita lihat untuk WSN ada cukup banyak jenis teknologi wireless, ada misalnya 802.11 ya, ini biasa kita pakai di access point. Kemudian ada 15.1, ini contohnya ada Bluetooth. Kemudian 15.3 ultra wideband, 15.4 Zigbee. Nah, ketika kita ingin membangun satu aplikasi, tentu ada pertanyaan. Setelah sensor itu bisa melakukan sensing, kemudian processing atau computing, kemudian transmisinya atau komunikasinya pakai apa? Nah, semua ini bisa dipakai. Nah, pilihan yang bisa kita ambil, apakah misalnya pakai yang 11, 15.1 dan lain-lain, itu ditentukan oleh jenis aplikasi yang akan dibangun. Nah, salah satu contoh misalnya, kita ingin membangun aplikasi telemedicine yang akurat. Ya, jadi kalau kita melakukan telesurgery, ya, misalnya melakukan operasi bedah jarak jauh, ini harus sangat-sangat presisi. Maka untuk bisa melakukan itu, teknologi komunikasi yang sangat memungkinkan itu adalah memakai ultra wideband, karena ini memiliki presisi yang tinggi ya. Kenapa dia punya presisi yang tinggi? Karena bandwidth yang dipakai juga sangat besar. Oke. Sebaliknya untuk Zigbee, dia presisinya untuk posisi itu sangat bisa dibilang tidak begitu bagus, ya, low. Ini diakibatkan oleh bandwidth yang dia memang pakai juga tidak begitu tinggi ya, rendah, karena ada korelasinya antara bandwidth dengan precision. Baik, secara umum sensor kita bisa lihat di dalam sebuah sensor akan ada yang namanya baterai, kemudian akan ada memori, akan ada CPU, kemudian akan ada yang namanya sensing hardware. Yang terakhir adalah wireless transceiver. Ini adalah gambaran contoh dari beberapa sensor nodes yang Anda bisa lihat nanti lebih detail di sumber literatur di internet, misalnya dari Wikipedia. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh sensor WSN, termasuk COTS ya, komersial of the cell. Nah, jadi dalam node sensor ini dia sudah ada yang namanya microcontroller, oke, kemudian 16 bit prosesor RISC dengan mode RISC, kemudian ada komunikasinya memakai Zigbee 802.15.4, dia punya 1 MB external data flash, jadi si program itu kita bisa tanamkan. Kemudian ada sistem operasi yang dia pakai TinyOS, dan sumber daya memakai 2 buah baterai. Nah, jadi di node ini juga sudah disediakan beberapa sensor ya. Beberapa sensor misalnya di sini sudah, biasanya ini sudah ada sensor temperatur, kemudian intensitas cahaya, ya, kemudian humidity, dan juga dia memiliki kemampuan sensor node processing. Nah, apa yang bisa kita lakukan di perangkat ini? Kita bisa memprogram dia, ya, karena di sini ada satu sistem operasi, kemudian di atas sistem operasi itu kita jalankan satu aplikasi atau satu program yang kita buat sesuai dengan jenis aplikasi yang akan kita bangun. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi sekilas mengenai distributed collection of network sensor. Ini ya. Nah, di sini Anda lihat ada 10 sensor yang warna hijau. Kemudian ada satu sensor yang lebih besar, ini base station. Nah, base station ini biasanya yang akan nanti terhubung ke internet.
atau ke cloud. Oke. Nah, sedangkan jadi ini biasanya dia pakai TCP/IP. Nah, kalau ini dia pakai RF ya, radio frekuensi, ini juga RF ya. Nah, pada gambar ini kita lihat ada 3 cluster ya, ini yang pertama. Kemudian ini yang kedua, yang di tengah, dan yang terakhir adalah yang di belakang. Oke, semua sensor node 1 sampai 10 dia harus mengirimkan data hasil pengukurannya ke base station. Jadi di sini kita bisa lihat ada sensor 1 dan 2 karena jaraknya dekat dengan base station, dia bisa langsung ya, dia bisa langsung kirimkan datanya. Jadi ini kita sebut dengan one hop layer. Kemudian ada sensor 3, 4, 5, 6, 7, dia agak jauh dari base station, dia nggak bisa langsung karena terlampau jauh. Kalau dibuat dayanya cukup besar, karena tadi kita lihat bahwa daya yang diterima itu berbanding lurus dengan 1 per jarak kuadrat, maka pemakaian powernya akan sangat boros, sehingga dia butuh node perantara. Jadi di sini dia misalnya kalau dari node 3 dia mau kirim ke base station, oke, dia numpang dulu lah, dia numpang ke node 1, kemudian nanti node 1 kirimkan data ke base station. Oke, karena dia numpang sekali, nah ini berarti sekali lompat baru 2 lompat, maka dia disebut dengan 2 hop layer. Nah, demikian juga untuk node 9 sama 10, dia udah sangat jauh sekali, nggak bisa dari 9 langsung ke base station. Dia lewat, misalnya dia lewat 3 dulu, terus 3 dia lewat 2 dulu, kemudian langsung ke base station. Nah, dalam hal ini untuk node 9 sampai 10 itu kita katakan dia 3 hop layer. Nah, di wireless sensor network inilah yang terjadi. Makanya tadi di awal kita lihat konsep routing itu berbeda dengan routing yang ada di teknologi Ethernet. Karena memang ada constraint ya. Karena di sini 10 sensor ini itu dia tidak punya sumber daya eksternal. Dia hanya dibekali dengan 2 buah baterai. Sehingga konsumsi dayanya memang harus betul dijaga. Dan salah satu cara supaya ada efisiensi daya itu kita harus terapkan yang namanya multi-hop communication. Baik, ini adalah typical sensor node ya. Saya kira tadi kita sudah singgung, di sini akan ada sensor, kemudian ada prosesor dan juga storage, kemudian ada transceiver. Oke, jadi itu adalah pengantar dari kuliah wireless sensor network. Sepanjang 1 semester ini Anda akan belajar mengenai yang paling utama adalah apa itu yang dimaksud dengan wireless sensor network, kemudian teknologi wireless ya, harapannya Anda bisa memiliki kemampuan untuk memilih teknologi wireless apa yang cocok ketika Anda ingin membangun satu jenis aplikasi tertentu. Nah, kemudian pada kuliah ini juga ada kita mempergunakan satu simulator yang disebut dengan Kuja simulator ya, Kuja simulator. Jadi ini berjalan di OS, nanti kita install yang namanya Instant Quantity. Ini ya. Oke, kira itu bisa saya sampaikan pada momen kali ini. Sampai ketemu lagi di kuliah berikutnya. Terima kasih.